lihat Mbappe ya. Sabar. Gua setup dulu bentar, sabar geng ya. Thank you pada Perci ya. Kira-kira jelas. Astagfirullahaladzim. Itu namanya otak dengkul. Bahasa kerennya keterbelakangan intelektual. Kalau bahasa jalanannya goblok. Paham tidak? Jadi jawab yang gampang. Islam itu saudara, saya mau tanya semua, budaya bukan? Budaya bukan? Hasil buah pikiran manusia bukan? Islam datang dari siapa? Takbir. Kira-kira paham nggak? Yang udah paham boleh pulang. Kamu udah paham loh? Udah paham belum? Goblok lu. Paham. Mudah-mudahan semua. Penyok udah join Jikroy. Siap guys. Kita sambil lihat ini karena kan Jikroy lagi streaming juga. Dia lagi streaming juga. Kita cepet guys. Siap gua share. Di mana ya, bentar sabar. Sabar, ini anjing bangsat. Ini kayak jangan-jangan Dayat sama si Kajuki lagi, cok. Siap buat join di live chat, siap. Siap dulu. Siap join gak? Siap ya. Astagfirullahaladzim. Udah ya. Oke, udah nih join nih. Join ya. Jawab jangan. Jawabnya panjang. Enggak apa-apa. Itu guys. Join guys. Mau hujan. Enggak apa-apa. Mau dengar jawabannya? Enggak apa-apa panjang. Sampai pagi. Betul. Ente sampai pagi, ane pulang. Lu pikir wayang golek? Bu, kira-kira yang saya sampaikan terang. Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Enggak. Mapnya word, gas anjing word, cok. Soalnya ntar word juga. Amin, saudara. Bentar, sabar gua coba. Jangan. Mari yang pertama kita lihat, saudara. Dia katakan Islam itu agama Arab, bukan agama pribumi. Tunggu dulu, saudara. Siapa bilang Islam itu agama Arab? Buka sejarah yang betul, baca kitab yang betul, saudara. Islam itu, saudara, dinun sama. Sabar, nunggu penuh, geng. Kita nunggu. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali di tengah bangsa Arab untuk disebarluaskan ke seluruh suku bangsa di dunia. Betul? Itulah sebabnya Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunggu penuh ya. Sabar. Gua sambil wa nadhira. Apa Allah bilang dalam Al-Quran, saudara? Allah nyatakan wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau wahai Nabi, tidaklah kami utus engkau. Gua gak tahu sih turnamennya map apa anjing. Map World aja gak sih, Cok? Tapi gak tahu deh turnamennya apa nih. Kafatan nas, untuk segenap umat manusia. Basyiran, sebagai pembawa berita bahagia. Wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan. Sepakat ulama bahwa Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bukan hanya untuk bangsa Arab, bukan hanya untuk suku Quraisy, bukan hanya untuk anak dan keturunannya saja, tapi Nabi diutus untuk seluruh suku bangsa di dunia. Betul? Betul? Enggak. Jadi saya mau tanya, kalau begitu saudara, Islam itu agama Arab atau agama langit? Jawab yang gampang, agama Arab atau agama langit? Sabar, ini belum full, Jing. Sabar, Jing. Nunggu full dulu, Jing. Ya. Ini kenapa ada chat di sini, anjing? Astaga, ini kenapa ada chat di geng? Betul. Takbir. Anaknya bisa agama Arab. Pala lu bomenyan. Islam agama Arab. Jikroy 20 bulan membership ya. Sabar, tunggu penuh dulu. Ini udah max slotnya. Sampai maksimal slotnya, coy. Sampai penuh pokoknya, sampai penuh. Penuh banget pokoknya. Dunia, saudara. Apalagi dibilang Islam itu agama pendatang. Unyil.
Lagi bersih. Ya elah anjing dua. Mari kita buktikan saudara. Gak, geng dua ini gak. Bumi ciptaan siapa? Gak guys, dua. Jawab yang kompak, bumi ciptaan siapa? Cara join gimana ini? Gua kirim lagi linknya nih. Tuh linknya guys. Siapa? Islam datang dari siapa? Sampai penuh, sampai max slot. Saudara, bumi milik Allah, bumi punya Allah, bumi diciptakan oleh Allah. Islam adalah agama Allah. Oleh karenanya Islam sebagai agama Allah di mana? Enggak geng, gua nggak pernah ngeliat di streamer manapun orang media share 2 orang saling menyambut. Gua akan selalu menjadi pribumi. Betul. Takbir. Ada profesor doktor ngomong Islam agama pendatang. Mulut lu bojengkol. Ngomong seenak Islam pendatang. Bukan Islam pendatang, lu yang pendatang. Saya mau tanya, itu profesor sebelum dilahirkan oleh ibunya ke muka bumi ada udah di gas, mana? start gas anjing. Ya, gak masalah guys, gas start. Ada di bumi. Ya, start gas map dunia guys. Enggak ada. Sambil main teman-teman ya, anjing. Itu merojol dari Fuck. ibunya. Betul? Begitu dia dilahirkan, dia ada di bumi, dia pendatang di bumi Allah, saudara. Dia yang pendatang di bumi Allah, bukan Islam yang pendatang, betul? Geng, sabar. Sallu ala nabi. Ini mah Eropa anjing. Eropa bro. Yang ketiga, apa dia bilang saudara? Karena Islam agama pendatang dari Allah. Eropa ini. Jadi di Indonesia Eropa ini. harus di Indonesia. Eropa ini cok. Kadal kebon. Saudara, enggak. Islam di Indonesia harus di-Indonesiakan, harus dinusantarakan. Berarti Islam di Afrika. Ini mah ya Inggris cok. Apa Belanda ya? Belanda aja ini. Enggak, Belanda geng. Berarti kalau Islam Belanda di guys, Cina coba guys. harus Cina-kan dong. Belanda. Berarti kalau Islam di India harus di India kan. Nanti di Indonesia ada Islam Nusantara, di India ada Islam Kuthotahe. Woi, Belanda mana jing? Belanda Netherlands daerah bentar. Sini cok. Aman. Netherlands geng, sumpah geng. Mari kita buka sejarah, saudara. Dulu ketika Nabi kita Sayyiduna Gelo. Sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, saudara. Tidak sekali-kali Nabi diberikan tugas untuk mengarabkan Islam, saudara. Tidak, tapi tugas Nabi adalah mengislamkan Arab dan mengislamkan seluruh suku bangsa, saudara. Enggak ada Nabi mengarabkan Islam, saudara. Enggak ada. Ini mah Brazil. Brazil gak geng? Brazil jing ini jing. Dan para sahabat Nabi, keluarga Nabi, ahlul bait Nabi, para ulama, penerus Nabi, saudara. Di mana-mana mereka berdakwah menyebarkan Islam. Amat. Mereka Islamkan Arab, mereka Islamkan Persia, mereka Islamkan India, mereka Islamkan Cina, mereka Islamkan Afrika, mereka Garut Islamkan anjing ini cok. mereka Islamkan Indonesia, mereka Islamkan Enggak. Nusantara. Betul. Takbir. Begitu juga termasuk Wali Songo, saudara. Ya, Wali Songo Sabar, wait geng. Kita sabar Wali Songo. Ada nih. Enggak pernah Wali Songo Bresmonden Church. Bresmonden di mana goblok? Bresmonden geng. Bresmonden. Benar. Islam di Indonesia kan atau Indonesia di Islam kan? Jawab yang gombak yang benar. Bresmonden net anjing Bresmonden cok. Jadi yang benar Jawa di saudara Islam di Jawa kan atau Jawa di Islam? Ya enggak di Yang benar yang mana? Bresmonden anjing Bresmonden Swedia anjing sumpah. Swedia guys sumpah. Swedia sumpah Sweden. Daerah ininya nih. Enggak, Islam mau dibikin jadi bebegik. Iya. Cacing base. Saya ada yang goblok, ada dalilnya, saudara. Bukan gak ada dalil, ngomong sembarangan aja, saudara. Lanjut. Apalagi dia bilang, saudara, dalam rangka menusantarakan Islam, dalam rangka
Kajuki makasih ya, Dayat makasih bercia. Jangan bilang lain. Ya anjing. Coba. Lagi percaya. Ya astagfirullahaladzim. Bumisasi Islam, maka itu umat Islam jangan lagi pakai assalamualaikum, tapi ganti saja. Enggak, geng, ini. Pagi, selamat siang, selamat sore. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, belajar sejarah dulu apa mereka bilang? Assalamualaikum itu adat Arab. Assalamualaikum itu tradisi Arab. Assalamualaikum itu budaya Arab. Umat Islam Indonesia, mau ngapain kamu dijajah sama Arab? Mau ngapain dijajah orang Arab? Mau ngapain kalian diarabkan? Ini mah Inggris ya? Islamnya buang Arabnya. Inggris guys. Islamnya buang. Itu lu ngejaga geng. Inggris cok, sumpah cok. England anjing, ini Liverpool coy. Bentar. Enggak, England mana ya? Anjing. Oh ini. Nih. Manchester guys, sumpah guys. Manchester, sumpah. Real anjing ini cok. Belajar dulu sejarah. Ngentot si Subianto. Enggak, anjing. Cok. Menjadi rasul di tengah bangsa Arab. Di zaman jahiliyah tidak ada satupun orang Arab yang kenal assalamualaikum, saudara. Enggak ada. Abu Lahab kalau ketemu Abu Jahal bagaimana salamnya? Wasobaha. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma sebelum masuk Islam bagaimana salamnya? Wasobaha. Tapi begitu Nabi diutus. Wah, ini mah anjing di daerah Amerika gak sih, Cok? Yang betul. Tahiyatul Islam, tahiyatul muslimin, tahiyatul dunya wal akhirah, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Nabi ajarkan itu salam. Sejak saat itu semua sahabat Nabi, yang lelaki, yang perempuan, yang besar, yang kecil, yang dewasa, yang anak-anak, saudara, semuanya menggunakan assalamualaikum sebagai tahiyatul Islam. Sehingga di tengah masyarakat Arab jadi berbeda. Antara orang kafir. Sabar ya, gue sambil mikir ya, ini Dayat sama Kajuki nyet sengaja pengen gue penyok tadi. Mereka pas banget nyawanya pas kini anjing. Oh Hajen. Indah tidak. Bagus, oh ini Belanda. Hojen tuh bahasa. Bentar. Hojen tuh bahasa. Hojen. Hojen itu. Betul. Takbir. Dan jangan lupa salam Belanda, Denmark. Sok tahu lu ya anjing. Rukun. Sholat sama tanya, sholat tanpa emang salam iya Denmark? Sahga. Iya kah? Kawan dan kompak, sholat tanpa salam sahga. Nah kalau assalamualaikum diganti sama selamat pagi, selamat siang, nanti sholatnya gimana? Begitu sholat subuh, selamat pagi. Selamat pagi. Kacau tidak? Enggak. Wah, Adi Subian. Selamat siang. Selamat siang. Nanti sholat asar. Selamat sore. Selamat sore. Itu malaikat di sampingnya lu ngomong apa sih lo? Iya. Terus kan sholat maghrib bagaimana? Selamat petang. Selamat petang. Sholat isya. Selamat malam. Selamat malam. Begitu sholat tahajud dia bingung. Dibilang malam udah lewat. Dibilang pagi belum terang. Akhirnya apa? Selamat remeng-remeng. Selamat remeng-remeng. Enggak. Ya kita itu mungkin beneran bikin bingung ya. Beneran bikin bingung ya. Oh, ini mah Latino. Latino guys, ini guys. Ini Brazil, anjing. Brazil, bro. Mau pakai sampurasun atau assalamualaikum? Siap tegakkan assalamualaikum. Siap tetap gunakan assalamualaikum. Takbir. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Paham? Terang bu? TSP Ramos. Kartos. Jing, thank enggak.
Wait, anjing ini bentar. Oh, wait. Mau lanjut? Argentina, anjing ini Argentina, coy. Argentina, guys. Ini Argentina, guys. Di daerah sini lah. Nih. Buenos Aires. Ya. Thank you ya dari Astagfirullahaladzim. Itu pakaian perempuan Arab. Mau ngapain dijajah sama Arab? Mau ngapain diperbudak sama Arab? Mau ngapain diatur-atur sama Arab? Ambil Islamnya, buang Arabnya. Ambil Islam, buang jilbabnya. Cukup pakaian Nusantara. Wah, ini mah India ngentot. Anjing lihat. Wah, anjing ini mah India, bro. Fix India, bro. Anjing, bro. Ada Syahrukan, bro. Anjing, tebak langsung ngentot. Lagi-lagi baca sejarah. Dulu waktu Nabi diutus di tengah bangsa. India mana anjing? Nggak ada perempuan Arab pakai jilbab. Siapa bilang jilbab itu adat Arab? Dulu perempuan Arab, saudara, mutabarrijat, makshufatul aurat, terbuka aurat mereka, rambut mereka riap, leher mereka terlihat, pusar dipajang buat tari perut, saudara. Itu adat Arab. Saudara. Begitu datang Islam, saudara, Nabi diperintahkan oleh Allah, saudara, sebagaimana tertera dalam surat Al-Ahzab. Allah nyatakan kepada Nabi, ini dakwah, guys, kalian sambil denger aja ya, dakwah bagus kok. Dakwahnya bener kok ini ya, teman-teman ya. Sadaqallahul azim. Luar biasa. Apa kata Allah? Ya ayuhan nabi, hey rasul, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan katakan kepada putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin, dan katakan kepada perempuan yang beriman. Katakan apa yang harus dikatakan? Yudnina alaihi. Jing jago banget Subianto. Jing sebagai enggak kurung mereka, pakai jilbab mereka, tutup aurat mereka. Kenapa? Dzalika adna ayyurafna. Dengan yang demikian itu mereka mudah dikenali. Fala yu'tin. Ini 1000% UK, bro. 1000%. Oh, Toda Acidade. Itu ayat ini turun, malam itu Nabi kasih tahu sahabat, besok paginya, saudara, tidak ada satu perempuan muslimah pun yang keluar dari rumahnya kecuali semua sudah berjilbab, saudara. Subhanallah, sallu ala nabi. Besoknya terlihat pemandangan kontras di Madinah, saudara. Perempuan-perempuan muslimah berjilbab semua, perempuan-perempuan musyrikah, perempuan-perempuan kafirah, tidak ada yang menggunakan jilbab, saudara. Kalau begitu saya mau tanya, kalau gitu jilbab adat Arab atau ajaran Islam? Jawab yang kompak, jilbab itu budaya Arab atau ajaran Islam? Budaya Arab atau perintah Allah? Budaya Arab atau kewajiban agama? Siap tetap pakai jilbab? Takbir. Sallu ala nabi. Aman, tega. Kok bisa-bisanya mereka masih ngomong aja nih, gak kecapek. Ini dia nih. Jadi kalau mereka nggak suka syariat, assalamualaikum nggak suka, mereka bilang tuh adat Arab. Jilbab mereka nggak suka, mereka bilang tuh adat Arab, saudara. Rp10.000 dari Depok Boys. Makanya perlu Men kita Subianto sampaikan, kok itu bisa bukan pas di adat titik Arab. terus ya? Gak. Bukti kalau beliau anti Brazil, geng. Anjing. What? Ini orang-orang liberal ini, saudara. Oh. Mereka gerah betul kalau perempuan pakai jilbab. Mereka pengennya ibu-ibu pakai you can see semua. Tahu you can see? Bahasa apa itu? Bahasa Inggris. Apa arti you? Kamu. Apa arti can? Bisa. Apa arti see? Lihat. Maksudnya lu lihat ketek gua. Itu perempuan kita tuh pakaiannya, saudara, supaya keteknya kelihatan, pusatnya kelihatan, pahanya kelihatan. Kurang ajar. Saya mau tanya semua di sini, perempuan kita berjilbab, bagus tidak? Jawab yang kompak, bagus tidak? Berkah tidak? Indah tidak? Mau diganti dengan you can see? Mau diganti dengan you can see? Siap perjuangkan jilbab? Rusia guys. Apa Mongol ya? Bu, jadi jilbab adat Arab atau perintah Allah?
Siap jalankan perintah Allah? Alhamdulillah. Jadi jangan didengerin tuh profesor, doktor ngomong pada ngawur, saudara. Ngaku profesor kok syariat Islam diarab-arabkan, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Emang iya Gris guys. Bupati-bupati berbagai daerah pada ikut-ikutan. Thank you ya, appreciate coy. Najis. Anjing Kak Juki Dayat, makasih ya. Dakwanya coy, cuman kita kan udah hari Senin nih. Pala puyeng, anjing. Rusia ini bro, anjing bro. Rusia bro. Thank you ya badai percia, masih ada. Pada ikut-ikutan, pokok ngarap-ngarapin syariat, saudara. Lanjut. Apalagi mereka bilang, saudara. Ada lagi mereka bilang, kalau kita pegang Islam harus dipribumisasi, saudara. Karena itu, mau ngapain piara jenggot? Mengapain piara jenggot? Jenggot tuh adat Arab, jenggot tuh tradisi Arab, jenggot tuh budaya Arab. Nggak perlu kita pakai jenggot. Saudara, kalau ente nggak suka jenggot ya nggak apa-apa, tapi jangan jenggot diarab-arabin. Saudara, baca kitab Sahih Muslim, Nabi yang menganjurkan ifa'ul lihya, panjangan jenggot, kata Nabi. Dulu para sahabat ngikutin Nabi, saudara. Nabi berjenggot, Sayyidina Abu Bakar berjenggot, Sayyidina Umar berjenggot, Sayyidina Utsman berjenggot, Sayyidina Ali berjenggot. Rame-rame mereka piara jenggot. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Di mana anjing? Geng, sabar guys. Ditinggalkan tidak berdosa. Kira-kira jelas gak? Nah kok gelar profesor urusannya jenggot? Kok sentimen jenggot, saudara, sampai jenggot diarap-arapin juga. Saudara, yang punya jenggot piara contoh Nabi, bagus gak? Yang gak punya jenggot jangan dipaksa. Ini jenggot gak ada dipaksa, ambil bentuk anjing. Babi lah. Ngapain pakai jenggot palsu, betul? Apa perlu pakai jenggot palsu? Enggak boleh, saudara. Jangan ada lagi yang maksain diri. Jenggot cuma selembar dipiara kayak benang nyangkut. Jangan, saudara. Yang nggak punya jenggot jangan piara jenggot, betul? Yang punya jenggot silakan piara jenggot, betul? Tapi ingat, piara jenggotnya yang rapi, jangan sampai kayak sarang laler. Yang rapi, makin panjang rapi, bagus gak? Bagus gak? Mentang-mentang panjang kan sarang laler. Jangan yang rapi, Nabi itu rapi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas, sama kita emang bener guys. Melihara jenggot pun kayak gak segampang itu cuy. Harus dirawat, ya harus rapi. Itu benar cuy. Ya. Jenggot aja, saudara. Sampai imamah diprotes sorban di kepala. Mau ngapain pakai sorban? Mau ngapain pakai jubah? Mau ngapain ini? Pakai sorban segala. Ini lagi nih, mau ngapain lu pakai imamah? Ustaz Solmed ini, mau diarab-arabin? Mau dijajah sama Arab? Sampai begitu, saudara, sewaknya. Saya lagi ngomong Ustaz Sobri, jangan-jangan nih profesor masih kecilnya di kita Arab kali. Sampai sewaknya sama Arab, saudara. Sudah. Anjing gak ada apa-apa, cong, entot. Bahkan kopdes pun gak ada. Anjing, sebecok. Bedanya imamah serban orang Islam dengan orang kafir. Di mana anjing? Orang Arab kafir kalau pakai serban di kepala, dia nggak pakai pigi, saudara. Diikat aja dari kepalanya. Nah, terus Nabi suruh para sahabat pakai pigi. Pakai pigi, ikat. Jadi beda serban kita dengan serban orang kafir. Berarti ajaran siapa sorban? Nah, makanya para ulama ngikutin Nabi. Para ulama pakai sorban, para ulama pakai jenggot, para ulama pakai jubah. Ikut siapa? Sampai Hadratus Syekh Al-Alimul Allamah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pakai sorban, pakai jubah, dan pakai jenggot, saudara. Betul? Ada profesor bilang jenggot itu lambang ketidakpastian.
ketidakcerdasan. Makin panjang jenggotnya makin goblok. Lu yang goblok. Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama pakai jenggot, betul? Jadi kalau ada profesor bilang yang punya jenggot goblok, saya mau tanya, yang goblok Nabi atau dia? Sahabat atau si profesor? Kiai Hasyim Asy'ari atau si profesor? Profesor goblok. Lagi guys. Lagi anjing seru juga mainnya goblok. Kita lihat guys, mana bentar. Bisa ngelihat total itunya enggak? Tagi Badoya, Daya Percaya. Bisa ngelihat yang rank 100 enggak? Bisa enggak? Bisa lihat rank 100 enggak? Percaya. Ini apa lagi nih? Oh. Aman beras udah penuh, sumpah Kak Juki Dayat ngentot biji peler anjing. Kan kita mau nonton dakwah juga ada waktunya guys. Thank you Badai Perci. Sampai pagi. Ya, belum remang-remang itu sesuatu. Lanjut. Ada lagi saudara, apa dia bilang? Dalam rangka peribumisasi Islam, maka kita baca Al-Quran tidak perlu dengan langgam Arab. Mau ngapain pakai langgam Arab? Kalian dijajah sama Arab, dikerjain sama orang Arab, diperbudak sama Arab. Baca Al-Quran dengan langgam Nusantara, langgam daerah. Mau ngapain pakai langgam Arab? Ya bukan, kalau saya kan mikir dulu baru jawab. Bangsat si Baduyut, anjing ini mah cok. Sebab otaknya nggak didengkul. Apa nih? Betul. Kok ini ikutan siapa? Profesor yang ngomong begitu saya tanya, pinter begoblok. Kalau ada bupati yang ikutin tuh profesor, pinter begoblok. Bukan goblok, bahlul. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah sekarang saya mau tanya tuh barusan, jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, ini bukan sekedar konon katanya, ini bukan sekedar wacana, bukan. Pada tanggal 15 bulan Mei tahun 2015 di Istana Presiden di Jakarta, ketika merayakan peringatan Isra dan Mi'raj, Al-Quranul Karim dibaca dengan langgam dalang pewayangan. Betul? Betul? Bukan fitnah, terjadi ya. Zhang Wuji goblok. Menteri Agama jawab. Apa kata Menteri Agama? Ini kombinasi budaya supaya indah. Jawab jangan. Jawab jangan. Kita jawab begini Pak Menteri. Kalau ini Anda katakan kombinasi budaya supaya indah, andai kata kombinasi budaya boleh jadi dalil, maka besok berarti Al-Quran boleh juga dilakukan dengan langgam sinden jaipongan. Loh, kalau pakai langgam dalam pewayangan Jawa boleh, kenapa pakai sinden jaipongan Sunda nggak boleh, saudara? Kalau ini dibiarkan, besok orang Betawi akan baca Al-Quran dengan langgam ondel-ondel. Nanti anak-anak muda nggak mau kalah, saudara, membaca Al-Quran dengan langgam blues, hip hop, rock and roll. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah, ada lagi yang jawab, Habib, nggak usah marah-marah, ini kan masalah khilafiyah. Saudara, tidak setiap masalah khilafiyah boleh dipublikasikan ke publik. Hati-hati, jangan buka pintu fitnah, saudara. Hati-hati, saudara. Ada lagi yang ngomong, ya Habib maklumin lah. Ini kan orang Indonesia nggak semuanya bisa langgam Arab, nggak semuanya. Habib Rizik jangan keras-keras dong. Habib mesti arif, mesti bijak, mesti santun. Kalau orang Indonesia nggak bisa Jukukang di mana anjing? Jukukang di mana cok? Jawab jangan. Ya udah. Mau tahu jawabnya? Jawab. Betul. Kasih tahu tuh kepada para menteri, para pejabat, kurang ajar. Jangan menghina rakyat Indonesia, jangan menghina bangsa
bangsa Indonesia. Siapa bilang bangsa Indonesia, rakyat Indonesia tidak mampu membacakan Al-Quran dengan langgam Arab? Kau dusta, kau bohong, kau penipu. Saya bisa buktikan, saudara. Luar biasa bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia begitu pandai melanggamkan pembacaan Al-Quran dengan langgam Arab, saudara. Buktinya, mari kita lihat. Mari kita lihat. Puluhan tahun digelar musabaqah tilawatil Quran di seluruh dunia. Di mana-mana close bro. Kori Indonesia Close bro. selalu keluar sebagai pemenangnya. Betul. Takbir. Kori Arab kalah, Kori Mesir kalah, Kori Yaman kalah, Kori Libya kalah, Kori Aljazair kalah, Kori Maroko kalah. Kori Indonesia bisa menang. Kalau orang Indonesia tidak mampu baca Al-Quran, bagus. Enggak nantinya bisa jadi juara dunia dalam qiraat, saudara. Kalau orang Indonesia tidak ngerti tajwid, mustahil Indonesia bisa menjuarai tilawatil Quran dunia. Betul. Kalau gitu saya tanya, bangsa Indonesia bagus tidak? Hebat tidak? Takbir. Bangsa Indonesia nggak bisa. Bukan bangsa Indonesia yang nggak bisa, presiden yang nggak bisa. Thank you by the way Kak Juki ya, appreciate cuy ya. Aman aja geng, kita udah ngerti ya. Intinya kita respect sama di majelis-majelis taklim bagus-bagus baca Qurannya, betul. Rakyat yang pada masuk pesantren bagus gak bacaan Qurannya? Yang goblok? Geng, sumpah gue gak pernah ngeliat di streamer lain yang kayak gini, Jing. Ini bener-bener sumpahnya, bener-bener kayak anjing. Loh, kenapa saya katakan begitu, saudara? Ingat, beberapa tahun yang lalu, saudara, Bupati Purwakarta pernah mengatakan bahwa seruling anak gembala lebih indah daripada baca Al-Quran, saudara. Betul. Kurang ajar tidak? Mana orangnya? Gua cekek lo. Ajar, saudara. Al-Quran dihina dengan suling. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya mau tanya, Al-Quran mulia tidak? Suci tidak? Agung tidak? Bupati Buablo. Habib, hati-hati. Di Purwakarta ada peraturan bupati. Kalau ceramah provokatif diturunin. Emang gue pikirin. Main turun-turunin lagi, lu pikir layar tancap. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Oh, ada Gendra yang telepon. Habib Rizik, sudahlah. Ini kan di istana presiden, lambang negara. Dimaklumilah. Nggak usah terlalu diserang presidennya. Jawab jangan. Saya udah jawab. Saya bilang begini Pak Gendra. Kalau begitu saya usul. Saya janji dah, saya nggak protes lagi. Tapi syarat, apa syaratnya, Be? Waktu itu masih belum tanggal 17 Agustus. Saya bilang nanti tanggal 17 Agustus, pada saat Presiden memimpin peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70, nah saya minta Presiden menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan langgam ondel-ondel. Tahu lagu ondel-ondel? Pernah dengar? Yuk kita nonton ondel-ondel. No, begitu kan? Nah sekarang nyanyi Indonesia Raya begitu. Indonesia tanah airku. Oi! Ayo saya tanya, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Nggak boleh, sudah. Gendra jawab, nggak boleh begitu, Beb. Kalau lagu Indonesia Raya saja nggak boleh kau ubah-ubah langgamnya, nadanya. Kenapa kau berani kurang ajar mengubah-ubah langgam Al-Quranul Karim? Kurang ajar. Siap bela Quran, siap bela Quran. Takbir. Makanya juga Bupati Gendeng. Suling bambu dibilang lebih bagus dari baca Quran. Goblok. Kali deh. Takbir. Waduh, ngomong Habib jangan begitu, ntar ada yang tersinggung. Masa bodoh? Emang gue pikirin. Terus saya bela Quran, betul? Betul. Saya mau tanya, apakah anda reda Quran dihina? Hidup Quran dihina? Siap bela Al-Quran. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, jadi saudara, saya yakin Al-Quran dibaca
Terus ada yang nanya, Habib Rizik, kenapa sih Al-Quran itu harus dibaca dengan langgam Arab? Apa sebabnya? Jawabnya anak SD juga tahu. Sebab Al-Quranul Karim diturunkan dalam bahasa Arab. Kalau Al-Quran diturunkan dalam bahasa Jawa, baca dengan langgam Jawa. Kalau diturunkan dengan langgam bahasa Betawi, baca dengan langgam Betawi. Kalau diturunkan dengan bahasa Sunda, baca dengan langgam Sunda. Saya mau tanya semua, Al-Quran diturunkan dalam bahasa apa? Jawab yang kompak, bahasa apa? Jawab yang kompak, bahasa apa? Ya kalau disuruh baca dengan langgam Arab, wajar tidak? Jadi bukan nggak usah jawabnya cari yang rumit-rumit, saudara. Oh, saudara, saya enggak. Lumayan. Lumayan. Ngomong bahasa Sunda pakai logat Betawi, enak gak? Enak gak? Orang Betawi ngomong bahasa Sunda pakai logat Betawi. Orang Sunda juga enak dengarnya, betul? Betul? Nggak boleh ngomong bahasa Sunda pakai logat Sunda. Enak gak? Nikmat gak? Bagus gak? Iya, ngomong bahasa Inggris aja nih. Coba denger nih, saya mau tanya, enak kan? Thank you Kak Juki Amercia. Anjing, kita udah ngerti teman-teman ya. Gak mungkin kan dilanjut. Enak gak? I'm going to Bandung, enak gak? Enak gak? Orang Purwakarta gak mau kalah. How are you? Saya tanya, enak gak? Gak bisa, saudara. Kalau bahasa Inggris pakai langgam Inggris, betul? Bahasa Sunda pakai langgam Sunda. Nah, Quran pakai bahasa Arab harus dengan langgam. Kira-kira jelas gak? Jelas tidak? Baca Quran tuh ada etika, ada aturan, betul? Saudara, bahkan tidak semua langgam Arab boleh buat baca Quran. Enggak semua, saudara. Saya buktikan. Saya mau tanya semua, gambus dari mana? Lu ngomong Arabnya semangat dong. Gambus dari mana? Arab. Lu takut banget ngomong Arab loh. Enggak ada yang tersinggung, saudara. Ayo saya mau tanya, gambus dari mana? Gambus dari mana? Apa boleh baca Quran dengan langgam gambus? Enggak boleh. Kenapa? Karena gambus untuk pertunjukan hiburan. Enggak boleh buat baca Quran, saudara. Betul? Saya mau tanya satu lagi, tari perut dari mana? Jawab yang kompak, tari perut dari mana? Tari perut dari mana? Apa boleh baca Al-Quran dengan langgam tari perut? Tari perut itu untuk pertunjukan hiburan maksiat. Barang siapa dengan sengaja ada yang membaca Al-Quran dengan langgam tari perut, padahal dia tahu itu langgam hiburan untuk maksiat, maka berarti dia sudah melecehkan Al-Quran, memperolok-olok Al-Quran. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan, man istahza'a bil Quran faqad irtadda. Barang siapa yang memperolok-olok Al-Quran, maka dia murtad, keluar dari Islam, saudara. Bugis tuh di mana ya Bugis ya? Bugis daerah mana ya Bugis, geng? Bugis. Semuanya boleh buat baca Quran. Langgam dalang Jawa buat baca Quran. Saya mau tanya, itu dalam pewayangan untuk hiburan bukan? Untuk hiburan bukan? Jangan dipakai buat baca Quran dong. Gambus saja nggak boleh buat baca Quran, saudara. Jangan. Orang main dalam pewayangan ada aturan, baca Quran juga ada aturan. Jangan dicampur aduk, betul? Betul? Nih, saya mau tanya nih, saudara, baca Quran ada aturan nggak? Baca Quran ada aturan nggak? Main gambus ada aturan nggak? Ada aturan nggak? Apa boleh dicampur aduk? Baca Quran ada aturan nggak? Main dalam pewayangan ada aturan nggak? Apa boleh dicampur aduk? Nggak boleh campur aduk aturan. Boleh saya kasih contoh? Boleh saya kasih contoh? Betul? Mau dengar contohnya? Saya diminta oleh Ustadz Syahid Joban misalnya sebagai MC. Boleh? Oh my God, big point, bro. Jadi MC yang akan ceramah adalah Ustadz Solmed. Boleh? Ya, jangan boleh. bilang contoh. Dengerin nih. Jangan MC. bilang kayak yang ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sesaat lagi kita akan sama mendengarkan tausiah agama Untayan Mutiara Hikmah yang akan menyejukkan hati kita semua
yang akan disampaikan oleh Ustadz muda kita, Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Ustadz Solmed. Kepada beliau, falyatafaddal. Bagus tidak? Jujur jawab yang kompak, bagus tidak? Sopan tidak? Santun tidak? Akhlak tidak? Betul. Kenapa akhlak? Karena saya ikut aturan. Begitu aturan MC. Nah, sekali waktu saya ingin berbeda. Saya ingin berbeda. Boleh dicontohkan? Boleh dicontohkan? Saya berdiri MC ini, saudara. Ustaz Solmed, saya mau persilahkan ceramah. Mau lihat gaya MC-nya? Betul? Para penonton semua, sebentar lagi kita akan mendengarkan ceramah yang penuh semangat dari Ustadz internasional. Dialah Ustaz Solmed. Yang di samping sini ngomong Habib Edan. Betul Bu? Ayo saya tanya, aneh gak? Aneh gak? Sopan gak? Santun gak? Lagi bercia, jangan bilang Mas. Nanti aku follow ya IG-nya ya, Flycu-nya 3, oke? Nih, kemarin aku beli box baru itu aku habis ambil berapa ya? Kayak banyak lah. Nih, aku kemarin banyak series Pokemon. Iklan. Bandung enak. Lagi apa enggak ikut. Orang Purwakarta nggak mau kalah. How are you? Saya tanya enak gak? Nggak bisa, saudara. Kalau bahasa Inggris pakai langgam Inggris, betul? Bahasa Sunda pakai langgam Sunda. Nah, Quran pakai bahasa Arab harus dengan langgam. Kira-kira jelas gak? Jelas tidak? Lampung mana, guys? Baca Quran tuh ada etika. Lampung mana, anjing? Betul? Bukan di sini. Lampung di mana, Nyet? Bahkan tidak semua langgam Arab boleh buat baca Quran. Enggak semua, saudara. Saya buktikan. Saya mau tanya semua, gambus dari mana? Lu ngomong Arabnya semangat tuh. Gambus dari mana? Arab. Lu takut banget ngomong Arab loh. Enggak ada yang tersinggung, saudara. Ayo saya mau tanya, gambus dari mana? Gambus dari mana? Apa boleh baca Quran dengan langgam gambus? Enggak boleh. Kenapa? Karena gambus untuk pertunjukan hiburan. Nggak boleh buat baca Quran, saudara. Betul? Saya mau tanya satu lagi, tari perut dari mana? Jawab yang kompak, tari perut dari mana? Tari perut dari mana? Apa boleh baca Al-Quran dengan langgam tari perut? Tari perut itu untuk pertunjukan hiburan maksiat. Barang siapa dengan sengaja ada yang membaca Salah menit, Ex Hidayat, rasain. Dia tahu itu Bangsa tektokan berapa media share, anjing. Gentot. melecehkan Al-Quran, memperolok-olok Al-Quran, dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan man istahza'a bil Quran faqad irtadda. Barang siapa yang memperolok-olok Al-Quran maka dia murtad, keluar dari Islam, saudara. Takbir. Masya Allah, langgam Arab saja nggak semuanya boleh buat baca Quran. Langgam dalang Jawa buat baca Quran. Saya mau tanya, itu dalam pewayangan untuk hiburan bukan? Untuk hiburan bukan? Jangan dipakai buat baca Quran dong. Gambus saja nggak boleh buat baca Quran, saudara. Jangan. Orang main dalam pewayangan ada aturan, baca Quran juga ada aturan. Jangan dicampur aduk, betul? Betul? Mau join ntar ya, sabar, ntar gua share linknya abis Ronin abis kalau beres. Ini final round, ntar gua share link di live chat. Main gambus ada aturan. Sabar ya, sabar, gua lagi fokus dulu nih. Gua mode kompe guys, ini guys, serius guys. Baca Quran ada aturan nggak? Main dalam pewayangan ada aturan nggak? Apa boleh dicampur aduk? Nggak boleh campur aduk aturan. Boleh saya kasih contoh? Boleh saya kasih contoh? Betul? Mau dengar contohnya? Saya diminta oleh Ustadz Syahid Joban misalnya sebagai MC. Boleh? Boleh?
Saya mau jadi MC, yang akan ceramah adalah Ustadz Solmed. Boleh? Boleh? Dengerin nih cara MC. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sesaat lagi kita akan sama mendengarkan tausiah agama untayan mutiara hikmah yang akan menyejukkan hati kita semua, yang akan disampaikan oleh Ustadz muda kita, Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Ustadz Solmed. Kepada beliau, falyatafaddal. Bagus tidak? Jujur jawab yang kompak. Bagus tidak? Sopan tidak? Santun tidak? Akhlak tidak? Betul. Kenapa akhlak? Karena saya ikut aturan. Begitu aturan MC. Gas Bandung anjing. Bandung ngentot. By the way kok ini gas 100 anjing. Guys, ini total berapa, Cok? Belum 100 orang anjing. Ustaz Solmed, saya mau persilahkan ceramah. Mau lihat gaya MC-nya? Betul? Para penonton semua, sebentar lagi kita akan mendengarkan ceramah. Wow, penuh semangat dari Ustadz internasional. Dialah Ustadz Solmed. Di belakang ngomong, ini mau ceramah atau mau main tinju? Yang di samping sini ngomong Habib Edan. Ya elah, geng mau main geo gue gak. Game anjing Ceramah ada aturan, main tinju ada aturan. Oke, gue udah join. Kebenaran, waktu saya jadi MC begitu, di antara penonton, saudara, di antara yang hadir itu ada promotor. Jam 9 gua pause dulu, setan. Hebat juga nih Habib. Wah anjing gua sediscord sama siapa aja nih, Cok. Tahun besoknya Mike Tyson diundang ke Indonesia. Yang beli tiket udah 100.000 Enggak, orang. apalagi nih? Mainnya di stadion utama Ini judulnya balas-balasan sama Warsa. Gimana maksudnya? Gak ngerti gua. Jadi MC-nya. Ini orang saya punya rekaman sampai berisik. Gimana dong? Enggak. Tunjukin rekaman dia hebat juga di Habib. Saya diminta jadi MC. Ini siapa lagi nih anjing nih, apalagi Gibel ngentot. Ikut gamen apalagi anjing. Astagfirullahaladzim. Boleh jadi MC? Jadi MC guys. Ini 100.000 yang hadir di stadion Jadi utama Senayan. Momen tinju, saya jadi MC. Jadi MC dulu. Saya naik ke atas ring. Di pojokan sana, Mike Tyson udah siap. Dia nggak boleh keluar dulu sebelum saya suruh. Betul? Betul? Begitu saya pegang mic, saudara. Yang hadir tenang, menunggu Mike Tyson datang. Apa saya katakan? Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan tinju dunia yang akan disampaikan oleh saudara kita Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Ustadz Mike Tyson. Falyatafaddal. Kacau tidak? Kacau tidak? Itu satu stadion buka sepatu di pinggul saya. Ini mau main tinju apa mau ceramah? Kira-kira jelas gak? Paham gak? Jadi saya tanya sekali lagi saudara. Saudara semua saya mau tanya, ceramah ada aturan tidak? Main tinju ada aturan tidak? Apa boleh dicampur aduk? Al-Quran ada aturan tidak? Dalam pembayangan ada aturan tidak? Apa boleh dicampur aduk? Yang campur aduk paham? Mau contoh lagi? Mau contoh lagi? Betul? Perhatikan contoh kedua. Apalagi? Saya pinjam piring. Ya, anjing. Piring. Saya jadi pedagang warteg. Enggak, geng. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda datang ke warung saya. Habib pesen nasi sama lauk, sama ikan, daging, telur. Saya ambil piring. Saya ambil lap, bersih lapnya. Saya lap yang bersih. Betul-betul bersih. Setelah bersih, saya ambil nasinya pakai centong. Dan saya ambil lauknya pakai jepitan. Supaya tangan saya yang kotor tidak menyentuh makanan. Bersih gak? Bersih gak? Bagus gak?
terus saya sediakan Anda. Nafsu gak makannya? Nafsu gak makannya? Kenapa? Sebab betul, bagus, alhamdulillah. Nah, karena saya bersih, Anda makan selera, enak, besoknya datang lagi. Nah begitu datang lagi, pesan lagi nasi dengan lauk yang lainnya disebutkan. Saya ambil piringnya, saya cari lap, nggak ada. Mana tuh lap? Ada celana dalam. Celana dalam bersih. Saya pakai celana dalam. Ini yang belanja bilang, kok pakai celana dalam? Udah lo diam, bersih. Baru dicuci, belum dipakai. Udah lo diam. Pakai celana dalam. Nah, begitu saya sendok nasi, saya taruh lauk, saya sediain. Jujur, nafsu gak makan. Nafsu gak makan. Bekas kacau. Saya melakukan sesuatu yang tidaklah lazim, walaupun celana dalamnya bersih, walaupun celana dalamnya baru beli di mall, saya buka nggak bisa. Gak boleh, hati-hati. Ini bukan geng, ini dakwah guys. Ini bukan, gak boleh. Wah, hati-hati tuh. Udah paham semua. Memang kalau ngomong kan masyarakat di bawah mesti pakai contoh-contoh. Jadi ngerti, iya ya, benar juga. Kira-kira jelas. Ya apa lagi nih? Jadi sahabatnya semua Quran mulia. Quran suci tidak. Quran dipermainkan. Siap bela. Gak jelas coba anjing. Gak jelas apa? Apa coba ngentot. Jadi kesimpulannya saudara, jadi zaman kita sekarang ini kalau dia nggak suka syariat nih, dia Arab-Arabin saudara. Nggak suka assalamualaikum, itu adat Arab. Gak boleh teman-teman, gak boleh gitu ya. Quran dengan anggap Arab, itu adat Arab. Saudara, ini berbahaya. Kalau ini dibiarkan, saudara, besok sholat pun mereka tolak dengan alasan adat Arab. Sudah terbukti sekarang, sholat yang penting khusyuk. Sof nggak rapat, nggak rata, nggak apa-apa. Lu belajar di mana, goblok? Gak, itu masa emang harus rata guys. Harus rapat safnya bro. Gua aja yang bukan kayak religius, sumpah geng. Aneh saudara, lurus rapat. Nabi setiap mau sholat berjamaah, Nabi ingatkan jamaah di belakangnya. Sawu wa'tadiru, fatahtarifu qulubukum, kata Nabi. Ntar lagi teman-teman, gua matiin dulu, gua pause dulu ya. Siapa tahu ada instruksi jam 9 ya teman-teman ya, sabar ya. Thank you, appreciated Kak Juki. Kita gak ada yang mau lihat dakwah dulu guys. Khusyuk memang penting, khusyuk memang perlu. Bagaimana? Ngentot dah. Wah, sholatnya tidak sempurna, saudara. Dan bagaimana sholatnya bisa sempurna kalau sholat tidak diratakan, betul? Takbir. Ini bukti. Mulai di Arab-Arabin syariat. Ini kalau kita biarkan, nanti besok dia bilang apa? Mau ngapain sholat pakai takbiratul ihram? Adat Arab, Allahu Akbar. Mau ngapain pakai Fatihah? Adat Arab tuh. Mau ngapain pakai Amerika jing ini jing. Sumpah Amerika cok woi, anjing mana nih gak ada bocil. Wah, dayat ngentot emang gak jelas anak anjing. Geng anjing. cukup eling. Kakak tidak. Mau seperti itu. Takbir. Wah lumayan lah deket lah cok. Jadi di negara Jing 1000 anjing, oke 2000 anjing. Di mana nih cok? Di mana ini anjing? Depan kan pada tahu cok. Gue beli berapa? 59, not bad lah. Oke. Anjing, King Idris juara cok. saya lupa tuh dari mana? Dari mana? Kawin menyiroro kidul goblok. Sama Nyiroro Kidul gila gak? Ayo jawab yang keempat, gila gak? Kok lu mau dipimpin orang gila? Jangan mau dipimpin orang
gila. Ini di mana anjing? Pimpin orang gila ya kita sama gila aja. Wah, aku kawin Nyi Roro Kidul ye. Pakai bikin kereta kencana Nyi Roro Kidul mau dateng ye. Menghayal. Ini dia saudara, pakai dipakai menyan segala. Bukan goblok, gila. Betul. Saya bukan fitnah, kenyataan saudara. Betul. 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 Dulu saya masuk Purwakarta, saudara. Kalau saya pulang ke Jakarta, Habib dari mana? Dari Purwakarta. Oh, Purwakarta kota santri ya. Kota kiai, kota wali. Dulu. Anjing mobilnya malah maju-maju terus ikutin gua goblok. Wah anjing. Kalau sekarang saya pulang dari Purwakarta, Beb, semalam dari mana? Habis tablet di Purwakarta. Oh, Purwakarta kota berbegik. 10.000 rupiah dari Idris. Gue aja yang penyok beneran lebih. Gak boleh gitu. Gak boleh gitu, tolol. Hati-hati, gak boleh geng. Rusia ya? Malu-maluin aja, saudara. Makanya jangan didiemin. Saya dulu datang, saudara, patungnya cuma satu. Waktu begitu, alhamdulillah ada almarhum Kiai Haji Abdullah Joban, rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya, dimasukkan dalam surganya. Dengan gagah berani beliau. Anjing, di mana ini Cok? Depak? Dilaporkan, saudara. Di mana ini Cok? Rusia, anjing. Kok bisa nebak di sini ya? Wah, gua 61 guys. Apa yang terjadi? Maaf. Wah anjing. Ini akhirnya kalau kita biarkan, maaf, nanti lama-lama seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Abdullah Joban almarhum, kalau ini dibiarkan, lama-lamanya di Purwakarta patungnya. Ini susah sih geng, ini kayak dunia Cok. Ini berat, teman-teman, ini berat banget cuy, sumpah geng ya. Almarhum saudara Kiai Haji Abdullah Joban, apa maksudnya? Kiai jadi patung, maksudnya kiainya diam, kiainya tidak melawan, kiainya tidak bersatu, kiainya membiarkan. Oh ini Rusia juga nih. Ini Rusia juga geng, guys. Itu namanya Bahasa Rusia kan? Betul. Sebaliknya patungnya jadi kiai. Loh kok patung bisa jadi kiai? Patung dimuliakan, patung dikasih sesajen, patung diagungkan, patung saudara dikultuskan. Betul. Mestinya kiai yang dimuliakan, bukan patung yang dimuliakan. Betul. Takbir. Begitu patungnya patung topekong lagi. Keluar dari tol patung apaan ya udah. Begitu saya lihat dagang ledek tuh patung. Udah patung jelek kayak yang bikin. Betul. Oke, saya mau berdoa nih hari ini. Mudah-mudahan yang bikin jadi patung. Amin. Mudah-mudahan bupatinya besok jadi patung. Jadi patungnya lagi gitu. Amin. Kalau nggak jadi patung biar mati buru-buru. Amin. Nah, saya mau tanya semua sekarang, kalau kiai-kiai bergerak setuju tidak? Kalau kiai-kiai melawan patung setuju tidak? 10.000 rupiah dari Sradion Con. Gak apa-apa men, walaupun jauh geser lu penyok, Dotali dirojok, Prayoti cuma jogging, gue tetap nakama. Hati-hati sudah. By the way, Natalius Tigai punya 3 pacar. Kiai Haji Abdullah Joban, maaf. Wah anjing gua 74 Cok, gak bisa kayak gini guys. Wah anjing, sabar geng. Wah gentot. Kok orang-orang bisa tahu ya anjing sini ya? Di mana anjing? Wah setan. Guys 74 guys, gak bisa kayak gini guys, sumpah guys. Wah anjing, gak bisa kayak gini terus bro. Impossible, tai. Anjing gak jelas. Untung aja yang di-announce cuma peringkat 15 doang, goblok. Kebayang kalau gue di-announce anjing, ntar peringkat anjing. Purwakarta mau dibalikan ke zaman Hindu. Di mana, Cok? Maaf yang sudah berlalu biarkan dia berlalu. Ini Purwakarta dari dulu saudara merupakan wilayah Islam. Betul? Takbir. Masya Allah. Kira-kira jelas tidak saya sampaikan? Lani kuhusu ulagai na upisadi. Itu bahasa Mongolia ya? Kelihatannya sikringnya putus. Bahasa Mongolia kayaknya. Sikringnya nggak kuat saudara. Lani kusu ulagai
kira-kira yang saya Nah, sampaikan Ufi jelas Sadi. tidak? Paham tidak? Betul? Betul? Nah, siap kembalikan Purwakarta. Kayak berciadayat ya. Ya anjing ini berdua ngentot. Siap kembalikan Anjing, mereka berdua datang anjing dengan serangan-serangannya. Kayaknya siap kembalikan jadi kota wali. Takbir. Siap lawan patung-patung. Siap hancurkan patung-patung. Takbir. kayaknya di mana, geng? Saudara, dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, lu diem dulu, ayo belajar siapa? Oh, bu, ibu-ibu sakno semangat sekarang juga kabeh. Gua demen nih kalau udah begini. Eng. Bupati macam-macam, betul? Betul. Oh, close sih. Oke, not bad lah. Gua naik sebagai nampak. Oke, not bad. Yuk, bisa yuk. Lu yang turun. Kau ya bisa yuk. Ya bisa yuk. Wah, anjing. Gak, guys. Nabi Ibrahim alaihissalam dulu di zaman Namrud, saudara, menghancurkan 300 patung sendirian. Sendiri. Berapa orang? Patungnya berapa? 300 sendiri. Ini di Purwakarta cuma 30 patung. Orangnya 3 juta. Masa 3 juta ngancurin 30 nggak bisa? Indah Takos. Saya nggak provokasi. Dividia Jamis Destrudo. Di mana nih anjing? Di mana teman-teman tahu nggak, geng? Konida Takos Dividido. Hey Yamas Destrudo. Itu bahasa Latina itu ya? Asal KUHP yang mancing 20 tahun penjara. CD Subsentrala Takos. Saya bukan provokasi, Mexico. memberikan motivasi. Mexico kah? Betul. Habib ini memanaskan suasana. Saya bukan memanaskan suasana, menghangatkan suasana. Takbir. Shallu ala Nabi. Sengaja istilah tadi saya perlulah. Saya bukan provokasi, tapi memberi motivasi. Saya bukan memanaskan, tapi menghangatkan. Kenapa begitu? Sebab pemerintah juga suka begitu. Ulama dibilang teroris, betul? Kiai dibilang radikalis, betul? Giliran pelacur, kupu-kupu malam. Yolo anjing. Kurang ajar, giliran kiai teroris. Kita lihat teman-teman Mexico geng. Bolivia, iya anjing emang iya. Kupu-kupu malam. Iya kontol apa sih bocil Meksiko kontol. Peringkat berapa gua? Wah anjing gak bisa kayak gini geng, anjing. Ngentot bocil Meksiko gak jelas, anjing asbun banget kontol. Makanya bukan lu aja yang bisa ngalusin kata. Gak jelas banget tai bocil Meksiko, anjing dongo banget tai. Unschool anjing, retarded, ngentot. Illegal logging. Masyarakat bingung. Anjing, Teo 5 menit bocil Mexico ngentot. Anjing bocil unschool kontol. Turun dari mobil mewah, tulisannya illegal logging. Jadi nggak malu saudara. Mestinya di TV turun dari mobil mewah pakai dasi, pakai tas ekolak, tulis yang gede, maling kayu. Betul. Biar dia malu. Betul. Enggak saudara, yang jelek dihalus-halusin. Sampai pelacur sekarang saudara disebut halus. Centro Educacional Monsenor Pedro Santos, Unidade Escola Profesor Honorio Martinez, Governo Municipal. Kurang ajar saudara. Ini di mana anjing? Itu Amerika ya, Brazil ya? Apa? Maksud gua kayak Ajar saudara dibilang pekerjaan dan ini gawat. Latina, cewek Latina. Komersial. Berakhir Status sebagai pekerja saudara berarti mereka saudara masuk dalam perlindungan tenaga kerja saudara. Nggak sampai di situ. Besok kalau kita menentang pelacuran, pelacur lapor polisi. Pak polisi ada pelanggaran HAM. La Bella Pizza. Lo kenapa dihalang-halangi? Habib Rizik mencaci maki pelacur. Kita ini kan pekerja, bukan pelacur.
dari nggak ada patung sampai ada patung, sampai banyak tuh patung. Sampai ada patung yang ledek lagi sudah. Ah anjing di daerah Gersang kan bener kan ya? Gak ada pohon guys, sekitar lagi. Gak ada pohon. Oh, dekat. Dekat aja, Cok. 3.400. Oke. Nanti gue naik 73 anjing. Cuma naik 5 doang, Cok. Gue butuh geng, gue butuh guys, gue butuh poin guys. Berahil. Oh di sini ya, ini Gersang sih emang ya. Rubuhin 100 ya, kuat-kuatan aja saudara. Kalau kita kompak rame-rame, nggak bisa dia melawan kita, betul? Saya mau tanya semua, siap jihad lawan patung? Siap hancurkan patung-patung? Siap turunkan bupati patung? Takbir! Rela tidak kiai jadi patung? Rela tidak kiai jadi patung? Jadi kalau kiai berjuang, siap ikut, siap dukung, siap sokong, takbir! Anjing di mana, Cok? Depak. Alhamdulillah, nih paling begitu saya pulang nih Ustadz Johan. Jing sepanjang mata memandang. Dulu sih undang-undang yang begitu. Depak. Insya Allah, memang saya kalau ceramah di mana-mana begitu. Gak ada apapun anjing ini, Cok. Ini mau bikin apa nih? Tabrik Pak. Saya akan ceramah. Habib Rizik. Wah, teroris tuh.